Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Putri dengan NIM 231614201118 dari Prodi S1 Keperawatan kelas A dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya ingin menjelaskan materi pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Langsung saja saya masuk dengan pembahasan pada materi pertama, yaitu dasar pemikiran dan urgensi PKN. Menurut M. Nu'man Sumantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semua itu dipergunakan untuk melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu dasar historis, yuridis, sosiologis, kewarganegaraan. Yang pertama, dasar historis. Pendidikan pertama kali didirikan oleh organisasi penggerak dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan keinginan untuk menjadi negara yang merdeka. Yang kedua, dasar yuridis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lahir sebagai hasil konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Yang ketiga, dasar sosiologis, yaitu pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional adalah tanda atau penanda yang membuat Anda berbeda dari orang lain. Identitas biasanya berlaku untuk identitas yang sifatnya pribadi atau personal. Sebagai contoh, orang dikenal dengan nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan atribut lainnya yang disebut identitas diri. Selanjutnya, setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus berusaha memiliki identitas nasional agar negaranya dapat dikenal dan dibedakan dari negara lain. Materi yang keempat, yaitu dinamika tantangan identitas nasional. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, hilangnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kurangnya semangat gotong royong, kepatuhan bernegara, gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, dan kepedulian. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, tidak disiplin, malas, merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme telah memudar, yang dimana orang mencintai produk bangsa asing daripada produk sendiri. Selanjutnya, lebih menyukai lambang dan simbol asing daripada simbol bangsa sendiri, dan lebih suka menyanyikan musik asing daripada lagu nasional dan daerah sendiri. Selanjutnya, materi yang kelima, yaitu konsep dan urgensi integritas nasional. Di sini sebuah negara bangsa selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman penduduknya agar mereka memiliki rasa persatuan, keinginan untuk bersatu, dan bersedia membangun kesejahteraan bersama. Integrasi nasional dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu terminologi dan etimologi. Etimologi integrasi nasional yaitu berarti mempelajari asal-usul kata, pembentuknya. Etimologi adalah bidang yang mempelajari asal-usul kata, sejahtera, dan perubahan. Materi ke-6 yaitu landasan integrasi nasional. Pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, pada tahun 2002 ada 3 metode dalam sejarah perkembangan integrasi yaitu: yang pertama, model integrasi impermium,
Majapahit, struktur kemaharajaan yang berpusat di suatu tempat konsentris. Yang pertama adalah wilayah inti kerajaan, yaitu Nagarugung, yaitu Pulau Jawa dan Madura, dan diperintahkan langsung oleh raja konsentris. Kedua adalah wilayah di luar Jawa yang merupakan kerajaan otonom yang disebut mancanegara dan pasisiran. Yang kedua, model integrasi kolonial disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya. Yang ketiga, metode integrasi nasional Indonesia merupakan proses berintegrasi bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Selanjutnya, perkembangan integrasi Indonesia. Faktor yang menentukan suatu tingkatannya suatu negara adalah: yang pertama, adanya ancaman dari luar; yang kedua, gaya politik kepemimpinan; yang ketiga, kekuatan lembaga politik; yang keempat, ideologi nasional; kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Untuk teman-teman semua, untuk meningkatkan kontribusi dan prestasi negara, teman-teman semua dapat memperoleh di Universitas Muhammad Nasir. Universitas Muhammad Nasir memiliki dua fakultas. Yang pertama, Fakultas Sosial, dan yang kedua, Fakultas Kesehatan. Pada Fakultas Sosial juga ada prodi, dan ada 5 prodi. Yang pertama, S1 Administrasi Rumah Sakit, yang kedua S1 Administrasi Publik, yang ketiga S1 Farmasi, yang keempat S1 Akuntansi, yang kelima S1 Hukum. Nah, pada Fakultas Kesehatan juga memiliki beberapa prodi. Yang pertama S1 Gizi, yang kedua D3 Kebidanan, yang ketiga D3 Keperawatan, yang keempat S1 Keperawatan, yang kelima Profesi Nurse. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin masuk pada kampus Universitas Muhammad Nasir, ayo buruan daftarkan diri kalian semua pada link yang tertera di depan di slide ini. Nah, terima kasih semuanya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.